Banyak yang penasaran berapa sih top speed motor Superbike di atas sirkuit Mandalika. Nah, walaupun motor-motor Superbike belum turun di sirkuit Mandalika karena memang baru esok di hari Jumat dan Sabtu race-nya, terus juga di hari Minggu baru race lagi. Itu Brembo sebagai perangkat pengereman motor-motor Superbike sudah mengeser data-data perkiraan top speed motor Superbike. Widih, seru nih sebenarnya. Ya, karena memang Brembo sudah melakukan simulasi menggunakan komputer, cuy. Nah, ini menarik banget nih. Jadi data-data ini yang akan kemungkinan di-compare dengan hasil real ketika motor-motor Superbike sudah diturunkan di sirkuit Mandalika. Oke, kita lihat berapa sih top speed yang bisa dicetak motor-motor Superbike di atas sirkuit Mandalika. Nah, Brembo sudah merangkum beberapa tikungan dan juga beberapa spot yang kira-kira benar-benar menjadi zona pengereman yang bakal sadis banget. Ada 11 titik pengereman yang benar-benar itu dari kecepatan ratusan kilometer diajak menurun ngerem sampai beberapa kilometer aja, dan itu berapa detik sih kira-kira yang dibutuhkan motor-motor Superbike untuk dari ngegaspol habis itu ngerem dan masuk tikungan. Nah, jadi dari 17 tikungan di sirkuit Mandalika, Brembo mengkelompokkan hanya 11 tikungan saja yang benar-benar menyiksa pengereman. Ya, dari tikungan 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, dan 17. Nah, dari 11 tikungan ini dikelompokkan lagi yang paling sadis banget dari kecepatan ratusan kilometer sampai mengerem di bawah 100 kilometer itu cuma 3 tikungan. Itu tikungan 1, tikungan 10, dan tikungan 16. Oke, kita baca datanya satu persatu ya, pelan-pelan aja. Nah, menurut Brembo, sirkuit internasional Mandalika adalah sirkuit yang masuk kategori sangat menuntut pengereman. Jadi kalau diukur melalui skala 1 sampai 5, sirkuit Mandalika masuk nilai keempat pada indeks kesulitan Brembo. Waduh, sadis juga nih. Jadi dari skalanya aja udah nilainya 4 dia nih. Untuk tikungan pertama itu motor Superbike dapat dipacu hingga 289 km per jam. Lalu kemudian diturunkan sampai 97 km per jam hanya dalam waktu 4,7 detik. Nah, selanjutnya untuk tikungan kedua, menurut Brembo, motor Superbike dapat dipacu hingga 188 km per jam, lalu diajak mengerem sampai kecepatan 97 km per jam hanya dengan waktu 2,7 detik. Untuk tikungan ketiga, motor Superbike menurut Brembo yang mereka lakukan menggunakan simulasi komputer dapat dipacu hingga 123 km per jam, lalu diturunkan dengan teknik pengereman itu sampai 87 km per jam hanya dengan waktu 1 detik. Nah, di tikungan kelima, motor Superbike dapat diajak ngebut sampai 185 km per jam, lalu diturunkan dengan teknik pengereman 178 km per jam hanya dengan waktu 0,2 detik. Dan untuk tikungan ketujuh, motor Superbike dapat digeber sampai 222 km per jam, kemudian turun sampai 174 km per jam dengan waktu 1,22 detik aja tuh. Untuk tikungan ke-10, Brembo memperkirakan motor Superbike dapat digeber sampai 270 km per jam, kemudian turun sampai 79 km per jam di saat mengerem itu hanya dengan waktu 4,9 detik. Untuk tikungan ke-11, Brembo memperkirakan motor Superbike dapat digeber sampai 203 km per jam, lalu diajak ngerem sampai 135 km per jam hanya dengan waktu 3,8 detik. Untuk tikungan 12, Brembo memperkirakan motor Superbike dapat digeber sampai 175 km per jam, lalu turun dengan pengereman sampai 133 km per jam hanya dengan waktu 1,7 detik. Untuk tikungan ke-13, Brembo memperkirakan motor Superbike dapat digeber sampai 215 km per jam, kemudian turun sampai 123 km per jam dan dengan teknik pengereman hanya dengan waktu 4,6 detik aja. Untuk tikungan ke-16, Brembo melihat di data simulasi itu
motor Superbike dapat mencetak 247 km per jam, kemudian turun sampai 58 km per jam, hanya dengan waktu 6,5 detik. Dan untuk tikungan ke-17, Brembo melihat motor Superbike dapat digeber sampai 147 km per jam, lalu kemudian turun sampai 80 km per jam, hanya dengan waktu 2,3 detik. Oke, mungkin begitu aja, kira-kira esok motor Superbike itu akan seperti itulah ya, top speed-nya berapa, di tikungan itu berapa, dan ya seperti inilah kemungkinan datanya yang di-share oleh Brembo kan yang baru. Karena memang belum ada datanya, mereka cukup buta dan mereka harus memberikan perangkat pengereman yang cukup optimal kepada motor-motor Superbike gitu aja sebenarnya. Kalau sirkuit yang udah sering dipakai ya mungkin Brembo pakai data-data tahun lalu ya gitu. Terus mungkin dipas-paskan dengan cuaca terkini ketika race. Jadi mereka menyiapkan perangkat pengereman yang cocok untuk hari race itu aja. Oke, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga jika ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.